Halo, aku akan membahas penanganan anak berkebutuhan khusus penyandang ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder dapat dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja, bahkan dapat terus diderita hingga tumbuh dewasa. Seorang anak dengan gangguan ADHD biasanya merasa sulit untuk memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku yang impulsif dan hiperaktif. Namun, jika penderita ADHD mendapatkan penanganan yang baik, tidak sedikit dari mereka mendapati karir yang luar biasa. Ini adalah gangguan perkembangan dan neurologis. Jadi memang hal yang terkait dengan fungsi neurologisnya, sarafnya, dan ini biasanya membuat anak yang mengalami ADHD ini sulit konsentrasi, kemudian mudah gelisah, dan juga biasanya mengalami masalah kesulitan dalam belajar. Dan ini biasanya yang terjadi pada anak yang mengalami ADHD. Jadi, kalau kategori atau gejala dari ADHD ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu inattention atau gangguan pemusatan perhatian, kemudian ada hiperaktivitas, dan impulsif. Biasanya nih, ada gejala yang sering muncul, yaitu sering kali lupa, sulit konsentrasi, gelisah, hiperaktif fisik, gerakan yang kita melihatnya tidak penting untuk dilakukan secara alami, melakukan gerakan. Dan mereka tidak sadar dengan gerakan yang mereka perbuat. Sulit untuk duduk tenang, mungkin ketika sedang duduk kakinya bergerak-gerak, seperti itu. Yang pasti, untuk bisa didiagnosa, kita memerlukan konsultasi apabila kita melihat ada sesuatu yang berbeda dari seorang anak. Nah, sebenarnya sebagai orang tua mesti aware. Jadi intinya adalah kalau misalnya anak menunjukkan perilaku yang terlambat atau sangat berlebihan dalam dia adaptasi di usia bawah 7 tahun, nah, orang tuanya harus segera melakukan konsultasi kepada ahlinya. Karena ya kalau misal semakin dini intervensinya, semakin cepat terapi dan treatmentnya akan tepat dan dapat memilih sekolah juga tepat sesuai dengan kondisi anak. Metode yang umumnya diberikan dan terbukti membantu anak dengan gangguan ADHD ini yaitu dengan penggunaan obat-obatan dan program manajemen perilaku. Untuk penggunaan obat-obatan sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ADHD terjadi karena adanya masalah dengan fungsi neurologisnya, atau sarafnya. Nah, oleh karena itu, hal yang paling efektif untuk merubah aspek dalam otak dengan menggunakan obat-obatan. Beberapa obat-obatan yang biasanya digunakan untuk menangani masalah ADHD ini yaitu adalah Excedrin dan Ritalin. Anak dengan ADHD menggunakan obat-obatan menunjukkan peningkatan yang sifatnya terus-menerus dan berkurangnya gerakan tidak bisa diam. Nah, obat-obatan yang digunakan sifatnya bukan menyembuhkan, namun dapat membantu mengatur fungsi atau kerja otak selama reaksi obat masih ada di dalam tubuh. Sementara itu, terapi perilaku, jadi orang tua harus juga bisa menyadari bahwa anak membutuhkan treatment yang berbeda. Teknik ini dimulai dari menetapkan perilaku yang ingin dibentuk. Nah, jadi kita bisa dengan memberikan waktu untuk mereka, untuk anak menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian kita dapat melatih dengan menggali apa dulu bakatnya, kemudian dengan melatihnya. Selanjutnya yaitu menerapkan reward atau sanksi.
Jadi di sini rewardnya bisa berbentuk seperti afirmasi positif. Kamu sudah hebat ya kak. Adik sudah pintar, sudah selesai bisa mengerjakannya, seperti itu. Dan memberikan sanksi. Jadi kita juga harus konsisten untuk memberikan penerapan terapi perilaku ini. Ada pula yang menganggap gangguan perilaku hiperaktif pada anak disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan. Jadi anak tidak boleh diberi coklat atau makanan yang mengandung gula dan kalori. Sekian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semua link untuk sumber yang saya gunakan di video ini dapat dilihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.